Halo, saya Elsa Maulia Fadlika, Prodi PAI semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode khusus PAI, dosen pengampu Bapak O. Rahmat Hidayat SPDI MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode khusus PAI yaitu Bapak O. Rahmat Hidayat SPDI MAG. Kemudian tak lupa pula rekan-rekan seperjuangan semester 6 yang saya cintai. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun memang pembelajaran kali ini masih dalam metode online atau dalam jaringan, kita harus tetap mempunyai motivasi untuk belajar lebih meningkat lagi. Kemudian semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat berakhir di negeri kita tercinta, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran seperti dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang muamalah atau jual beli. Nah, apa sih muamalah itu? Apa pengertian dari muamalah? Pengertian muamalah menurut fikih, muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Nah, yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan kerjasama dagang. Jadi jual beli itu adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau akad. Nah, firman Allah juga ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusan terserah kepada Allah adalah orang yang mengulangi mengambil riba. Maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian poin yang kedua yaitu ada macam-macam muamalah atau jual beli. Apa saja sih muamalah? Kemudian poin 2 yaitu ada macam-macam daripada muamalah atau jual beli. Ada berapa sih macam-macam jual beli itu? Nah, macam-macam jual beli itu ada 3. Yang pertama yaitu jual beli yang sah dan tidak terlarang, yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama. Artinya, jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Yang kedua, jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Artinya, jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Contohnya, jual beli barang najis, jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya, jual beli yang ada unsur kecurangan, dan jual beli sperma hewan. Kemudian poin yang ketiga, macam-macam yang ketiga yaitu jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam jual beli tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti si penjual, si pembeli atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Contohnya seperti ini: membeli barang dengan harga mahal yang tujuannya supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian poin yang ketiga itu ada rukun dan syarat jual beli. Apa saja rukun-rukun
yang memiliki syarat. Yang pertama, al-aqid, yaitu penjual dan pembeli. Haruslah seorang yang merdeka, berakal atau tidak gila dan balik atau mumayyiz, sudah dapat membedakan baik atau buruk, atau najis atau suci, mengerti hitungan harga. Yang kedua ada al-aqdu, yaitu transaksi atau ijab kabul dari penjual dan pembeli. Ijab atau penawaran, yaitu si penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian kabul atau penerimaan, yaitu si pembeli mengatakan saya terima atau saya beli. Yang ketiga yaitu ada al-ma'qud alaihi, yaitu objek transaksi mencakup barang dan uang. Kemudian yang terakhir ada syarat sah jual beli. Agar jual beli ini dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh dalam tepat, harusnya dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Nah, syarat-syarat ini terbagi dalam dua jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas ini, yakni dengan kondisi yang sudah akil balik serta berkemampuan memilih. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang dipaksa. Kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Yang kedua yaitu mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor ketidaktahuan atau menjual kucing dalam karung, karena hal tersebut dilarang. Kemudian yang terakhir, tidak memberikan batasan waktu, artinya tidak sah menjual barang atau untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Selanjutnya, poin yang keempat itu ada hal-hal dalam melakukan transaksi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi. Kelima hal ini menjadikan batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak lebih dikenal dengan singkatan maghrib, yaitu maisir, goror, haram, riba, dan batil. Yang pertama, maisir. Menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Dalam perjudian seorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal dalam Islam itu mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap maisir atau judi sendiri sudah jelas ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua itu ada goror. Menurut bahasa, goror berarti pertaruhan. Nah, terdapat juga mereka yang menyatakan bahwa goror bermaksud syak atau keraguan. Nah, setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli goror. Kemudian yang ketiga ada haram. Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr dan lain-lain. Seperti itu. Yang keempat yaitu riba. Pelarangan riba telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat mengenai pelarangan riba diturunkan secara bertahap. Tahapan-tahapan turunnya ayat dimulai dari peringatan secara halus hingga peringatan secara keras. Yang terakhir yaitu batil. Dalam melakukan transaksi, prinsip-prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela. Nah, hukum jual beli adalah mubah, artinya hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. Dalam pelaksanaan jual beli juga ada rukun jual beli. Yang pertama penjual dan pembeli, yang kedua uang dan benda yang dibeli, yang ketiga lafaz ijab dan qabul. Sarannya yaitu kita sebagai umat agama Islam atau umat muslim agar memperhatikan hukum muamalah dan tata cara jual beli yang sah menurut agama Islam, dan kita juga harus memperhatikan riba yang terkandung di dalam hal-hal jual beli tersebut. Karena terdapat hadis yang mengharamkan riba dalam Islam, sehingga kita bisa melakukan muamalah atau jual beli ini dengan baik dan menurut syariat Islam, seperti itu. Sekian materi dan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.